Bab 4 Biblical Church Growth, prioritas yang tepat memuliakan Tuhan. Kutipan, buatlah semakin cepat, oh Tuhan, waktu semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kutipan, Donald A. McGraven. Introduksi. Pada pagi-pagi buta, tanggal 4 Juli 1952, Florence Chadwick, usia 34 tahun, menceburkan diri ke dalam suatu sungai di Pulau Catalina untuk menyeberang dengan berenang ke California. Florence telah menjadi wanita pertama yang berenang menyeberangi terusan Inggris dari dua sisi. Sekarang, dia sedang berusaha untuk menjadi wanita pertama yang berenang 21 mil menyeberangi terusan San Pedro. Jarak dari terusan tersebut tidak menjadi hambatan berarti bagi Florence, karena ia secara fisik sangat siap dengan tantangan tersebut. Sebagai seorang perenang kelas dunia, Florence ditakdirkan untuk menjadi anggota dari perenang jarak jauh yang terkenal. Meskipun demikian, hari ini terbukti sulit. Seperti pagi-pagi yang lain di California, kabut yang tebal menyelimuti garis pantai ketika Florence melangkah masuk ke dalam sungai di Pulau Catalina untuk memulai usahanya mengukir sejarah. Beberapa perahu yang membawa tim pendukungnya berjalan seiring dengannya ketika ia berenang ke dalam terusan. Beberapa orang timnya ikut untuk memberikan perlindungan dari ikan paus yang harus diusir dengan tembakan pistol selama beberapa jam berikutnya. Ibu dan pelatihnya naik perahu yang lain untuk memberikan semangat kepada Florence ketika berenang menjadi semakin sulit. Setelah berenang hampir 15 jam di dalam air yang membekukan tulang, Florence minta tolong untuk dinaikkan ke dalam salah satu perahu. Kelelahan fisik bukanlah suatu masalah, tetapi air yang dinginnya seperti es telah membuatnya kaku sampai pada titik putus asa. Ketika ia melihat melalui kacamata Google-nya untuk melihat garis pantai di California, yang dilihatnya adalah kabut yang sangat tebal. Pada hari-hari di California Selatan, kabut itu terangkat antara pukul 10 pagi dan siang hari. Untuk beberapa hal, hari ini berbeda, dan kabut tidak hilang pada saat Florence berenang mendekati pantai. Menyadari bahwa Florence sudah sangat dekat untuk mencapai tujuannya, ibu dan pelatihnya mendorong dia supaya terus berenang. Setelah bergulat hampir 1 jam berikutnya, Florence terus mencari pantai California, tetapi apa yang dapat dilihatnya hanyalah kabut tebal. Selama berenang, selama 15 jam 55 menit, dia kembali meminta untuk diangkat keluar dari air untuk dimasukkan ke dalam perahu. Khawatir dengan keselamatannya, timnya sepakat untuk menyetujui permintaannya dan menolongnya masuk ke dalam salah satu perahu. Ketika perahu itu tiba di tepi pantai California, Florence hancur hatinya ketika ia mengetahui bahwa dia hanya tinggal 1,5 mil dari tujuan. Di kemudian hari, seorang reporter menanyakan mengapa dia gagal dalam keinginannya berenang di terusan tersebut. Dia menjawab dengan melaporkan, "Itu karena kabut. Saya bukannya membenarkan diri saya, tetapi jika saya dapat melihat daratan, saya tahu saya akan berhasil." 2 bulan kemudian, Florence kembali ke Pulau Catalina, siap untuk mencoba yang kedua kalinya berenang menyeberangi terusan San Pedro. Sekali lagi kabut menyelimuti terusan tersebut ketika ia masuk ke dalam air sungai untuk memulai pergumulannya melawan hal tersebut. Sekali lagi, air sangat dingin menusuk tulang dan kabut tidak kunjung hilang. Tetapi hari ini berbeda. Hari ini Florence sukses menjadi wanita pertama yang berenang menyeberangi terusan San Pedro. Dia bahkan mengalahkan rekor yang dipecahkan oleh laki-laki dengan lebih cepat 2 jam. Ketika berenang, banyak reporter koran yang mengikuti dia dari belakang. Salah satu dari mereka bertanya apa perbedaannya antara percobaan pertamanya yang gagal dan percobaan kedua yang sukses. Dia menjawab, "Saya berhasil kali ini karena pantai itu sudah ada di hati saya." Tujuan yang tertinggi. Kegagalan Florence Chadwick pada usahanya yang pertama untuk berenang menyeberangi terusan San Pedro bukan disebabkan oleh dinginnya air, ikan paus yang berbahaya yang memangsa siapa saja yang ada di dekatnya, atau jarak sejauh 21 mil. Dia gagal karena kabut. Kabut itu telah menghalangi pandangannya, pikirannya, dan yang terlebih lagi hatinya. Singkatnya, dia gagal karena dia kehilangan pandangan terhadap tujuan akhirnya. Untuk mempersiapkan berenang jarak jauh dibutuhkan perencanaan dan pencapaian sejumlah tujuan kecil. Florence harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang untuk pencobaan berenang tersebut. Dia harus memperoleh peralatan, merekrut sukarelawan-sukarelawan, dan merencanakan jadwal. Daftar jam untuk latihan harus direncanakan sehingga dapat membawa Florence pada titik tertinggi kesiapan pada hari ketika dia harus menyeberangi terusan itu. Tujuan-tujuan ini dan tujuan-tujuan kecil lainnya harus dipertemukan. Tetapi pada dasarnya semua itu bersatu untuk mencapai satu tujuan akhir. Pada tanggal 4 Juli 1952, tujuan tertinggi Florence Chadwick adalah mencapai pantai California.
Meskipun ia telah mencapai banyak sasaran kecilnya, ia gagal mencapai tujuan tertingginya. Hanya ketika Florence berhasil menangkap tujuan akhirnya dengan jelas pada pikiran dan hatinya, itu yang membuatnya sukses. Untuk mencapai pertumbuhan gereja yang alkitabiah juga dibutuhkan disiplin yang serupa guna mengingat dengan jelas dalam pikiran akan prioritas yang tepat. Ada banyak tujuan di dalam gereja yang harus dicari untuk dilaksanakan. Mencari orang-orang yang terhilang, memperlengkapi orang-orang kudus, mengkhotbahkan Injil, mencari keadilan, mengembangkan para pemimpin, dan masih banyak lainnya. Tetapi hanya ada satu tujuan akhir, yaitu membawa kemuliaan bagi Allah yang memberikan kehidupan. Gereja-gereja yang memberikan kehidupan memiliki prioritas yang tepat, yaitu memuliakan Allah. Secara sederhana, dikatakan, gereja-gereja yang memberikan kehidupan melihat tujuan akhir mereka sebagai pembawa kemuliaan bagi Allah yang memberikan kehidupan. Dinyatakan secara resmi pada tahun 1674 pada pengakuan iman Westminster, dan saat ini umumnya diterima di dalam gereja Kristen, bahwa tujuan manusia yang utama dan tertinggi adalah untuk memuliakan Allah dan menyenangkan hatinya selamanya. Membawa kemuliaan bagi Allah, yang berarti memberikan kepadanya penghargaan untuk siapa dia, mengakui sifat-sifatnya dan esensinya yang tidak berubah. Kemuliaan Allah adalah semua hal mengenai Allah yang sesungguhnya. Lihat Keluaran 33 ayat 18-23. Dan pengakuan kita akan kenyataan tersebut memberikan kemuliaan kepadanya. Kita dapat memberi kepada Allah kemuliaan dengan berbagai macam cara, dalam pemikiran, pekerjaan, lagu, kelakuan, doa-doa, gaya hidup kita, dan sebagainya. Pada dasarnya, apapun yang kita lakukan dan katakan menunjukkan pemikiran kita mengenai Allah kepadanya dan kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan memberikan kemuliaan atau aib kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pentingnya memberi kemuliaan bagi Allah Sang Pemberi Hidup merupakan tema utama di seluruh Alkitab. Allah sendiri adalah makhluk yang mulia. Kemuliaannya menjadi miliknya, sebagaimana terang dan panasnya adalah milik dari matahari. Allah bekerja dalam kehidupan umatnya untuk membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan tentang penderitaan Israel dalam Yesaya 48 ayat 10-11. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, iya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lainnya. Itu sebabnya umat Allah ada untuk memberi kemuliaan kepadanya. Seperti yang dikatakan Daud ketika ia mengucapkan syukur dalam 1 Tawarik 16 ayat 28-29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Umat Allah ada untuk memuliakan Dia di sepanjang waktu, sebagaimana 24 tua-tua membuktikan pada akhir zaman. Dalam Wahyu 4 ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puncak dari segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah. Hal ini hanya dapat terjadi ketika kita menerimanya sebagai prioritas utama kita sebagai individu dan bersama-sama kita di dalam gereja, sehingga kita akan hidup dan berfungsi dalam harmonisasi yang utuh dengan tujuan-tujuan Allah. Bahkan tujuan akhir dari juru selamat, sang pemberi kehidupan, ketika datang ke dunia ini adalah untuk memberi kemuliaan bagi Bapaknya. Setelah masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai, orang banyak menjumpai Yesus dengan sorakan Hosana. Tak lama kemudian setelah Yesus berbicara kepada orang banyak, ia berkata, Yohanes 12 ayat 27-28, Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Kemudian Yesus memprediksi bahwa salah satu dari murid-muridnya akan mengkhianati dia. Setelah Yudas meninggalkan perjamuan Tuhan, Yesus mengambil kesempatan untuk menjelaskan, sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia.
Yohanes 13 ayat 31. Tak lama setelah itu, Yesus mengangkat suaranya ke surga di dalam doa, dan kita mendengar bagaimana percakapan Yesus yang intim dengan Bapanya, dan menemukan betapa Yesus sangat berkomitmen untuk memenuhi tujuannya, yaitu membawa kemuliaan kepada Bapa. Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 1, 4, dan 5, "Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Gereja tentunya harus memenuhi prioritas yang utama dari kepala gereja yang memberi kehidupan. Dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, Paulus mendorong orang-orang percaya untuk menanggung kelemahan orang-orang yang lemah dan tidak hanya memuaskan kesenangan diri mereka sendiri. Kristus harus menjadi teladan kita. Dia bahkan tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi mencari kesenangan Bapaknya. Mengapa hal ini penting bagi gereja? Paulus menjelaskan di dalam Roma 15 ayat 5-6. "Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus." Ketika anggota gereja bertekun bersama dalam cinta kasih satu kepada yang lain, maka gereja dengan satu suara membawa kemuliaan Allah. Dengan menunjukkan kebaikan seperti memberi dukungan keuangan bagi orang yang membutuhkan, juga merupakan suatu cara bagi gereja untuk memuliakan Allah. Dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus mengenai mempersembahkan keuangan dengan murah hati kepada orang-orang percaya di Makedonia, Paulus mengatakan kepada mereka dalam 2 Korintus 9 ayat 13, "Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang." Dalam surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya betapa bangganya dia akan mereka di tengah-tengah penderitaan. Ujian seperti itu merupakan indikasi dari penghakiman Allah yang adil yang akan menimpa orang-orang yang tidak percaya sama seperti orang-orang percaya. 2 Tesalonika 1 ayat 12, "Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus." Bahkan penggunaan karunia-karunia rohani pada akhirnya memiliki tujuan untuk kemuliaan Allah. Rasul Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Surat Paulus kepada jemaat di Efesus adalah ungkapan yang paling jelas mengenai prioritas gereja yang paling pokok. Bermula di bab 1, 3 kali Paulus mengungkapkan bahwa pekerjaan Allah sebagai kepala gereja berhubungan langsung dengan kemuliaan Allah. Pekerjaan Allah yang memberkati, memilih, menetapkan dari semula, dan mengangkat sebagai anak adalah, Efesus 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepadanya di dalam kita yang dikasihinya. Penebusan kita melalui darah anaknya, agar kita menerima pengampunan dan warisan adalah menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 12. Kita ini dimeteraikan di dalam Kristus dengan Roh Kudus sebagai jaminan kita untuk memuji kemuliaannya. Ayat 14. Kemudian Paulus meringkaskan separuh dari suratnya dengan kata-kata kesimpulan. "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Pasal 3 ayat 20-21. Bagaimana gereja memuliakan Allah? Bagaimana caranya gereja dapat memuliakan Allah? Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita memuliakan Allah dengan menyembah Dia, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai suatu tindakan penyembahan secara rohani. Roma 12 ayat 1.
Hidup dalam kehidupan yang kudus juga membawa kemuliaan bagi Allah, karena kita telah dipilih untuk menjadi suci dan tak bercacat celah di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Juga lihat dalam Kolose 1 ayat 22. Sebagai batu-batu yang hidup di dalam gereja, kita harus mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Dengan menggunakan pikiran yang serupa, penulis Ibrani berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Ibrani 13 ayat 15. Dengan mengucap syukur kita memberi kemuliaan bagi Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Mazmur, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku." Mazmur 50 ayat 23. Mungkin kalimat paling langsung yang dikatakan oleh Yesus serta menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah adalah, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Yohanes 15 ayat 8. Berbuah adalah hal yang penting bagi Allah karena itu merupakan hal yang sangat mendasar dan merupakan aliran yang keluar dari kehidupan Kristus. Bersama dengan hal ini adalah konsep bahwa Allah sebagai pemberi kehidupan secara fisik, ia juga merupakan sumber kehidupan rohani dan buah-buah rohani. Allah adalah Allah pemberi kehidupan, dan buah yang kita hasilkan merupakan bukti akan keterlibatannya secara ilahi di dalam hidup kita. Sebagai tambahan, mengeluarkan buah membawa kepenuhan dari kemuliaan yang berawal dengan juru selamat. Allah dimuliakan dengan dua cara, melalui pekerjaan Kristus dan pekerjaan dari orang-orang percaya yang menghasilkan buah. Leon Morris menulis, "Ada suasana yang lengkap dan pasti mengenai hal itu. Murid-murid pasti memuliakan Bapa dengan perbuatan menghasilkan buah secara terus-menerus. Menurut Kristus, menghasilkan buah adalah cara yang utama bagi murid-murid untuk memuliakan Allah." Tetapi apa sebenarnya buah itu? Ada dua kemungkinan yang paling dominan, yaitu karakter dan perubahan-perubahan. Kemungkinan yang pertama, Kristus menunjuk kepada buah roh seperti yang ada dalam kitab Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebagai dukungan terhadap pandangan ini adalah fakta bahwa di kamar loteng, Kristus memakai kata yang sama seperti yang ada di dalam daftar buah roh seperti damai sejahtera, Yohanes 14 ayat 27, kasih, 15 ayat 9, dan sukacita, 15 ayat 11. Masing-masing kata ini dan kata-kata yang lain yang ada dalam daftar buah roh mencerminkan sikap-sikap yang harus ditemukan pada orang-orang Kristen yang taat. Ini merupakan penjelasan yang masuk akal akan apa arti dari menghasilkan buah dan salah satu yang dipegang oleh sebagian siswa-siswi Alkitab. Meskipun demikian, sementara buah dengan jelas menunjukkan pada ciri karakter dalam Galatia, dari konteks yang lebih besar, yaitu dalam Injil Yohanes, hal itu tampak tidak seperti yang Kristus pikirkan. Penjelasan yang lebih baik dari arti buah pada Yohanes 15 tampaknya ingin menunjukkan para petobat baru atau murid-murid. Tujuan Yohanes menulis Injilnya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang memberi kehidupan yang datang, memberi hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Lihat Yohanes 20 ayat 30-31. Sebuah contoh tentang kepedulian Kristus terhadap para petobat baru terlihat dalam percakapannya dengan murid-muridnya setelah melibatkan seorang perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 1-38. Sama seperti wanita Samaria pergi kembali ke desanya, murid-murid Yesus kembali dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. James Roscoe memberikan komentar terhadap interaksi tersebut. Dia menyadari bahwa keinginan mereka yang terutama adalah untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi yang kelihatan, lebih daripada untuk memuaskan kebutuhan rohani orang lain. Dia, Yesus, menangkap kesempatan emas untuk membagikan kepada mereka akan perasaannya tentang prioritas untuk meninggikan keinginan Bapaknya di atas hal-hal yang lain. Lihat ayat 31-34. "Makananku," kata Yesus, "ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Pekerjaan Bapa, seperti yang telah kita ketahui, adalah kematian Kristus di atas kayu salib sebagai syarat untuk keselamatan bagi semua orang. Ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, dia melihat wanita Samaria itu kembali membawa orang banyak dari desa itu. Dia memakai kesempatan itu untuk memberikan kesaksian hidup kepada murid-murid tentang apa yang diinginkannya dari mereka. Dengan membandingkan konsep penuaian jiwa-jiwa dengan penuaian gandum, Yesus menunjuk kepada orang banyak yang datang sambil berkata, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur itu dan penuai bersama-sama bersukacita. Ayat 35-36. Buah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah para petobat baru yang berasal dari kesaksian perempuan Samaria dan pengajaran-pengajaran Kristus sendiri. Hal ini tidak salah lagi berasal dari ayat-ayat berikut ini yang melaporkan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 39-41, lihat juga Matius 9 ayat 35-38. Ini kisah lain di mana Kristus memakai kata buah yang menunjuk pada para petobat baru terlihat kemudian pada Yohanes 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ayat 16. Meskipun kalimat ini dibuat di tengah-tengah percakapan Kristus kepada murid-murid untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, kelihatannya jelas bahwa dia sedang berbicara tentang memenangkan para petobat baru ketika ia berbicara agar buah yang dihasilkan itu menetap sifatnya. Hal ini tentunya merupakan makna keseluruhan dalam hal memilih dan menunjuk 12 murid. Kristus tidak memilih 12 murid hanya untuk membentuk sekawanan orang percaya. Walaupun kasih mereka terhadap satu dengan lain tentunya merupakan hal yang penting. Tidak. Kristus menunjuk kedua belas murid adalah untuk memuridkan bangsa-bangsa. Lihat Matius 28 ayat 16-20, yang termasuk di dalamnya membuat para petobat baru atau buah. Dalam doanya yang terkenal yang terdapat dalam Yohanes 17, Yesus menyebutkan perintahnya kepada 12 murid ketika berdoa. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 18. Kemudian, dengan berpikir ke depan terhadap orang-orang yang akan bertobat karena ketaatan murid-murid terhadap perintahnya, dia menambahkan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Ayat 20. Yohanes mencatat perintah kepada murid-murid setelah kebangkitan Kristus di pasal 20 ayat 21. "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dengan membaca Yohanes 15 lebih lanjut, kita melihat bahwa peranan Roh Kudus dalam memberi kekuatan kepada kedua belas murid dinyatakan sebagai berikut. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula sudah bersama-sama dengan aku." Ayat 26-27. Mengapa Kristus memilih dan menunjuk murid-muridnya? Mengapa ia mengutus Roh Kudusnya untuk memberi kuasa kepada mereka? Jawabannya adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa baru kepada Kristus, petobat-petobat yang akan tetap menjadi pengikut-pengikutnya. Di dalam Injil Yohanes tampaknya jelas bahwa buah berarti petobat-petobat baru. Tafsiran dari kata buah didukung oleh buku-buku lain dalam Perjanjian Baru. Contohnya, Rasul Paulus menulis kepada orang-orang di Roma, "Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepada kamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain." Pasal 1 ayat 13. Sekilas tampaknya Paulus sedang berbicara mengenai buah secara rohani. Tetapi bila kita membaca selanjutnya dalam bab itu, kelihatan bahwa dia sedang berbicara tentang para petobat. Dalam ayat 15 dan 16, Paulus menerangkan, "Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga berdiam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Tampaknya Paulus sedang berpikir tentang para petobat baru ketika ia berbicara tentang orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya. Dengan pengetahuan yang luas tentang Alkitab Perjanjian Lama, tidak diragukan bahwa Paulus memakai bahasa yang terdapat dalam Imamat 23 ayat 10 secara sengaja. Pasal ini memberi perintah kepada orang Israel, "Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam." Orang-orang Israel harus memberi kepada Allah hasil pertama dari penuaian, buah-buah yang pertama sebagai sebuah tanda dari panenan penuh yang akan datang. Dengan mengatakan orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya.
Paulus memaksudkan bahwa mereka adalah para petobat pertama di daerah tersebut dan akan lebih banyak lagi petobat baru yang akan datang. Kristus datang untuk memuliakan Allah Bapa dengan mati di atas kayu salib, sehingga banyak orang dapat diselamatkan melalui namanya. Gambaran dari Tuhan sebagai pokok anggur yang hidup dan gereja, orang-orang percaya sebagai ranting-rantingnya merupakan gambaran yang sempurna dari pentingnya membuat murid-murid yang dapat diperhitungkan sebagai suatu tindakan untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Meskipun demikian, satu hal lagi harus dibuat. Dalam buku Yohanes yang ditulis oleh Merrill C. Tenney, dia menuliskan, hal berbuah itu tampak dalam ketaatan yang merupakan tanda yang pasti dari orang-orang percaya, sebagaimana halnya ketidaktaatan merupakan tanda dari orang-orang yang tidak percaya. Kita diingatkan dalam Yohanes 15 bahwa menghasilkan buah itu berasal dari Allah sendiri. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 5. Dan sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ayat 4. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ayat 5. Menghasilkan buah menuntut setiap kita untuk tinggal di dalam Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan kata tinggal dijelaskan pada ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, kata Kristus. Jadi kata tinggal menyinggung hal ketaatan dan diulang oleh Rasul Yohanes dalam buku yang lain. Sama seperti yang diperintahkannya kepada kita. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 3 ayat 23-24. Tinggal berarti perjalanan seumur hidup untuk mengenal Allah dan firman-Nya dan belajar taat akan segala perintahnya. Meskipun demikian, dalam konteks Yohanes 15, tampaknya fokus utama dari kata tinggal diarahkan pada ketaatan kepada perintah Tuhan untuk menjadi saksi, Kisah Rasul 1 ayat 8, dan menjadikan murid, Matius 28 ayat 16-20. Murid-murid yang taat akan membuktikan sebagai murid-murid Kristus, Yohanes 15 ayat 8, dengan mengeluarkan buah. Prioritas utama dari gereja bukanlah pertumbuhan itu sendiri, melainkan kemuliaan Allah. Pertumbuhan gereja Alkitabiah sama seperti kebahagiaan. Kita tidak pernah mendapat kebahagiaan dengan mencarinya. Kebahagiaan diperoleh hanya sebagai hasil samping dari usaha keras yang lainnya. Ketika kita berkomitmen terhadap keluarga, pekerjaan, dan tujuan besar di dalam hidup kita, maka kebahagiaan yang akan mencari kita. Hal yang sama berlaku untuk pertumbuhan gereja alamiah. Prioritas kita harus selalu memberi kemuliaan kepada Allah yang memberi hidup kepada kita. Ketika kita memberi hidup dan energi kita untuk mengejar tujuan yang tertinggi dan mempraktikkan prinsip-prinsip yang lain sebagai pertumbuhan, maka pertumbuhan gereja alamiah akan datang ke gereja kita sebagai hasil samping dari apa yang kita lakukan. Memberi kemuliaan kepada Allah bukanlah ide samar yang membebaskan kita untuk hidup dengan tindakan yang terbatas, tetapi ia mencakup harapan-harapan tertentu. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita diharapkan untuk taat mengikuti Kristus dengan menyembah kepadanya, tumbuh dalam karakter pribadi, memberinya pujian, dan hidup suci serta tanpa celah. Bahkan secara lebih khusus, itu berarti kita akan taat kepada perintah Kristus untuk memuridkan dan mengeluarkan buah yang terus-menerus. Apa cara terbaik untuk memuliakan Allah melalui mengeluarkan buah? Yaitu melalui proses yang benar, sebuah prinsip yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Doa Donald E. McGavran. Berikan kepada kami, setiap kami mohon, berkat-Mu yang khusus ketika kami belajar memperluas gereja. Bagaimana melipat gandakan jemaat, bagaimana menambah jumlah dari orang-orang yang ditebus, kedamaian dan keadilan di dalam semua orang, semua suku bangsa, semua kasta, semua tingkat dalam masyarakat, sehingga pujian dan ucapan syukur bagi kemuliaan-Mu berkumandang dari semua kota dan desa di seluruh dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab. 1. Apakah prioritas utama di gereja Anda adalah memuliakan Allah? Bila tidak, apa prioritasnya? Bagaimana Anda tahu? 2. Bila memuliakan Allah adalah prioritas di gereja Anda, dapatkah Anda memberikan hal-hal khusus sehingga prioritas ini dapat terlihat dalam pelayanan atau praktik di gereja Anda? Nomor 3. Bila Anda berpikir tentang kesetiaan dalam mengeluarkan buah, apa yang Anda maksud? Karakter atau petobat baru? Mengapa? 4. Seberapa efektif gereja Anda melihat orang-orang baru datang dalam iman kepada Kristus, mengeluarkan buah sebagai petobat-petobat baru?
5. Bila seandainya Anda membuat ranking terhadap ketaatan dari gereja Anda secara keseluruhan mengenai hal tinggal dalam ketaatan di dalam Kristus dengan skala 1 sampai 10, 1 terendah, 10 tertinggi atau terbaik, nilainya berapa? Mengapa? Apa yang perlu dikerjakan untuk memperbaiki ranking tersebut?